Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-15. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kita sampai di halaman 101 di kalimat penulis. Wa kadzalika da'iyatu ilallah. Demikian pula orang yang berdakwah kepada Allah. Min ahwaji ma yakunu ilaiha wa huwa yasirun fi tariqati da'wati tawil. Maka termasuk yang sangat butuh apa yang berkaitan dengan kaidah tersebut, yang dia berjalan di jalan dakwah yang sangat panjang. Jadi termasuk jalan dakwah butuh untuk mengingat kaidah wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Apalagi jalan dakwah itu panjang. Wal muli'u bil ibtila'i bil khairi aw bisyarri. Dipenuhi dengan ujian, kadang kebaikan, kadang keburukan. Wa khususan idza kana la yajidu mu'inan wala nasira. Lebih-lebih lagi ketika dia tidak menemukan orang yang membantu, orang yang menolong. Bal qad yajidu munahidan wa muadian. Bahkan terkadang dia ketemukan lawan ataupun musuh. Itu butuh mengingat, menerapkan kaidah wal akibatu lil muttaqin. Ini kata Syekh. Kemudian yaqulu Syekhuna Al-Alamah Ibnu Baz. Berkata Syekh kami Al-Alamah bin Baz, setelah menyebutkan sesuatu mimma tu'ridu lahu Imamat Du'ati Muhammad bin Abdul Wahhab, tu'ridu lahu Imamat Du'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ada wa ibtila'in. Setelah beliau menyebutkan dari hal-hal yang merintangi imamnya para da'i, Nabi kita Muhammad SAW, pimpinannya para da'i Nabi kita Muhammad SAW, dari gangguan dan ujian-ujian. Apa kata beliau? Fakaifayat mau ahadun ba'da dalika an yuslima. Maka siapakah, bagaimana seorang tamak setelah itu untuk masuk Islam? Melebihi tamaknya Rasulullah SAW. Beliau tuh amat sangat ingin supaya orang itu masuk Islam. Ya. Au yaqulu mata kunta muttaqiyan au mu'minan fala mata kuntu muttaqiyan au mu'minan fala yusibuni syai'.
kapan aku bertakwa atau mukmin, itu tidak akan menimpaku sesuatu. Apa mungkin seperti itu? Beliau sangat berharap orang-orang masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, apakah nanti nggak akan ada ujian? Apakah nanti kalau aku sudah bertakwa, mukmin, nanti tidak akan menimpaku sesuatu? Laisal amru kadalika. Bala buddha minal imtihan. Perkaranya bukan seperti itu. Bahkan satu keharusan, kapan orang yang bertakwa, kapan orang yang beriman, pasti mendapatkan ujian. Pasti mendapatkan ujian. Waman sobaro hamidal akibata. Siapa yang sabar, maka nanti terpuji kesudahannya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir innal akibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau, sesungguhnya akibat kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Jamaah hormati, perhatikan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau orang yang paling takwa kepada Allah. Beliau orang yang paling sempurna keimanannya. Apa kemudian enggak tertimpa sesuatu? Justru ujian dan gangguan sangat besar. Sangat besar. Tapi kesabarannya mengantarkan kesudahannya itu menjadi terpuji. Wal akibatul lil taqwa. Artinya fal akibatul hamidatu li ahli taqwa. Kesudahan yang terpuji bagi orang yang bertakwa. Mata sobaru, wahtasabu, wa ahlasulillah, wa jahadu a'da'ahu, wa jahadu hadihi nufusah. Wal akibatul lahum fid dunya wal akhirah. Perhatikan nasihatnya. Kesudahan orang yang bertakwa itu, kapan mereka sabar? Takwa, sabar. Kedua, kapan mereka ihtisab, mengharapkan pahala. Termasuk sebab kuatnya kesabaran itu kalau orang mengharapkan pahala. Kemudian, kapan mereka mengikhlaskan semuanya karena Allah. Yang keempat, mereka berjihad melawan musuh-musuh Allah. Yang kelimanya, mereka berjihad hadihin nufus. Mereka perangi jiwa-jiwa ini. Apa bentuk memerangi jiwa? Nanti kalau lebih umum, dipaksa belajar ilmu agama, dipaksa mengamalkan, dipaksa mengajarkan. Kesudahan bagi mereka dunia akhirat baik. Kesudahan bagi mereka dunia akhirat baik. Tapi lihat contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh. Sabar, mengharap pahala, ikhlas, berjihad melawan musuh, berjihad melawan dirinya sendiri. Nanti akibat kesudahannya kebaikan dunia akhirat. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad pada kami. Berjihad pada kami tadi sudah kita sampaikan, memaksa diri belajar agama. Memaksa untuk mengamalkan, memaksa untuk mendakwahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka untuk sampai di atas jalan kami. Kemudian ditutup, sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Kebersamaan di sini itu disebut dengan ma'iyatul khasah. Kebersamaan khusus. Ditolong, dibantu, dikuatkan. Itu kebersamaan yang bersifat khusus. Kemudian setelah penulis membawakan tentang orang yang berdakwah itu sangat butuh untuk menempuh, untuk menerapkan kaidah wal akibatul lil muttaqin. Sekarang terakhir kata beliau, fa anta ya Abdullah fi asyadil hajati ila taqwa rabbika waluzumiha wal istiqamati alaiha. Engkau wahai hamba Allah sangat butuh untuk bertakwa kepada Tuhanmu. Apa ketakwaan kepada Tuhan kita? Taat, syukur, dzikir. Takwa kepada Tuhan kita itu laksanakan perintah, tinggalkan larangan, mengharapkan pahala sesuai dengan cahaya dari sisi Allah. Wahai hamba Allah, kamu sangat butuh takwa kepada Tuhanmu. Kamu sangat butuh untuk melazimi
ketakwaan kepada Allah. Istiqomah di atas ketakwaan. Kan orang kadang ketakwaan itu kondisi tertentu semangat. Setelah itu mutung. Butuh istiqomah di atas ketakwaan. Walau jara majara minal imtihan. Walaupun berlalu apa yang berlalu dari ujian. Kan namanya hidup. Itu gak lepas dari ujian. Orang yang beriman itu di dunia mesti mendapatkan ujian. Sampai kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Apa maksudnya penjara? Dibatasi. Namanya di penjara, dibatasi, nggak bebas. Tapi orang yang beriman itu nanti berakhir ujiannya kalau mati. Makanya ketika jenazah lewat, ya Nabi SAW berkata, ya dia istirahat. Jenazah yang lain lewat, dia mengistirahatkan. Apa maksudnya? Orang yang beriman ketika mati sudah istirahat dari ujian. Tapi kalau orang yang fasik ketika mati, yang lain istirahat. Saiki rondone perai. Lah ngopo? Malingi wis mati wingi no. Nanti yang lain istirahat. Jamaah hormati, walau jara majara minal imtihan. Walaupun berlalu apa yang berlalu, berlaku apa yang berlaku dari ujian, butuh sabar. Walau asabaka ma asabaka minal adza. Walaupun menimpamu apa yang menimpamu, gangguan, perolokan, min a'daillah, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu kalau coba orang berbicara berkaitan dengan syariat di tengah-tengah masyarakat, semua memperolok. Gak percaya? Neng internet, ya, atau apalah. Kemudian di situ ada acara kesyirikan, coba kasih komentar di situ. Wah, itu syirik besar, menjadikan hidup menderita. Wah, komentar itu ono sing sengak, ono sing ketoke alus ning menyakitkan. Ya. Itu saudara yang saya hormati, kadang perolokan dari musuh-musuh Allah luar biasa. Au minal fasaqati wal mujrimin fala tubali. Dari orang yang fasik ataupun orang yang berdosa, jangan kamu pedulikan. Ya sudah, pokoknya apa tadi? Takwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Melazimi ketakwaan, taat, syukur, dzikir, wis pokoknya itu saja. Di jalan, di tempat kerja, di rumah, dimanapun, melazimi ketakwaan. Taat, syukur, dzikir. Sudah itu. Ya. Jangan pedulikan gangguan. Jangan pedulikan perolokan. Wadkur rusula alaihim salatu wassalam. Ingat para rasul, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka. Wadkur atba'ahum bi ihsan. Ingat pengikut mereka dengan baik. Fakot udu. Para rasul juga diganggu kok. Para rasul juga diganggu. Makanya keliru kalau orang punya anggapan, wis, nanti kalau sudah bertakwa, sudah mukmin, sudah hidupnya itu mulus, lancar. Ya. Dihiasi dengan bunga-bunga keindahan berbau wangi. Ya justru kalau orang mukmin, kalau orang bertakwa, pasti akan mendapatkan gangguan dan ujian. Para rasul dan pengikutnya, udu, mereka diganggu. Was tuhzi'u bihim, diperolok. Wasuhiru bihim, sama, diperolok. Walakinnahum sabaru, tapi mereka sabar. Fakanat lahumul akibah alhamidah. Akhirnya mereka pun mendapatkan akibat kesudahan yang baik. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Contoh kalau pertemuan yang lalu, Nabiullah Musa. Nabiullah Musa sama Bani Israel itu sudah. Gangguan yang mereka terima dari Fir'aun dan bala tentaranya luar biasa. Itu sampai nanti diterangkan. Para rasul dan pengikutnya ketika mendapatkan gangguan saking beratnya, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Orang itu kalau sudah menanyakan pertolongannya kapan? Wah, sudah nggak kuat. Sudah nggak kuat. Ya, kayak orang keluwen. Itu misalkan nanti datang disuguhi. Wis luwe, suguhane ra metu-metu ta ini. Ya, padahal wis 4 jam nunggu misalkan. Itu kan saking beratnya. Saking beratnya, mata nasrullah.
Tapi mereka sabar. Fakanat lahumul akibatul hamidatu fid dunya wal akhirah. Akhirnya kesudahan mereka itu terpuji dunia akhirat. Fa anta ya akhi kadzalika isbir wa sabir. Demikian pula dirimu wahai saudaraku, sabar dan upayakan untuk bersabar. Dan upayakan untuk bersabar. Sudahlah, nanti kesudahannya manis. Ketika orang sabar berupaya untuk bersabar. Selesai nasihat beliau. Kemudian ditutup pembahasan ini wa mafhumu hadil qaidatil qur'aniyatil muhkamati. Dipahami dari kaidah Quran yang muhkamat ini, yang jelas gamblang. Anna kulla man lam yakun taqiya fi ahwalihi au af'alihi fala akibata lahul hasanah. Maka semua orang yang tidak menjadi bertakwa dalam keadaan dan perbuatannya. Keadaannya nggak bertakwa. Keadaan orang yang bertakwa itu sabar, berupaya untuk sabar, mengharapkan pahala, ikhlas. Ya, memerangi dirinya supaya menjadi orang yang taat kepada Allah. Perbuatannya juga begitu. Maka nggak ada kesudahan. Fala akibatalahu hasanah. Nggak ada kesudahan yang baik. Nggak ada kesudahan yang baik. Wa in umhila zamanan auturika dahra. Walaupun dibiarkan dalam satu waktu, ditinggalkan sepanjang masa. Maka wahadi sunatullah fi khalqi, ini sunnah Allah dalam hambanya. Kapan orang yang bertakwa dalam keadaan dan perbuatannya, walaupun mungkin lama sekali. Susah kok suwemen lagi. Ya, susah kok suwemen. Ada tulisan badai pasti berlalu. Endi ora teko-teko no. Ya, enggak akan selesai-selesai no. Saudara yang saya hormati, walaupun mungkin umhila zamanan turika dahra, tapi yakin satu saat nanti akan memetik kesudahan yang baik. Contohnya tadi Nabiullah Musa alaihissalam. Nanti contoh Nabi kita Muhammad SAW. Neng kota Mekah 13 tahun. Enggak waktu pendek itu. 13 tahun. Pernah mengalami masa-masa yang sangat berat. Diboikot. Sampai ditulis dalam sejarah Amul Huzn. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Tapi akhirnya berakhir dengan keindahan. Berakhir dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yastadilu bihadil qaidatil Qur'aniyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdalil dengan kaidah Quran, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Wa bi amsalihha, dan yang semisalnya, ibanu hujumi tatar ala biladil Islam. Jadi beliau selama menghadapi pasukan Tatar, ya, menghadapi pasukan Tatar. Jadi pasukan Tatar memerangi kaum muslimin, apa senjata beliau? Apa yang menjadi pegangan beliau? Apa yang beliau jadikan untuk menyemangati pasukannya? Wa kana yaksimu billah anna tatara lan yunsaru bal sayuhdaluna wa yuksaruna wa kana mimma qalahu hainaha. Ya, dengan mengucapkan, dengan bersumpah atas nama Allah, Tatar nggak mungkin ditolong. Pasukan Tatar nggak mungkin ditolong. Mereka akan dihinakan, mereka akan dihancurkan. Ya, sampai beliau berucap, wa'lamu aslahakumullahu. Ketahuilah semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. Anan nusrata lil mu'minin. Yakin pertolongan itu Allah berikan kepada orang yang beriman. Biar optimis. Biar optimis. Biar harapannya kuat, tidak mutung, bisa kokoh di atas ketaatan. Beliau tetap mengingatkan wal akibatul lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan ini bisa kita terapkan dalam diri kita. Yakinlah. Walaupun mungkin sekarang, wah berat. Berat. Ya. Sampai berat poro rawuh. Jadi kemana-mana itu merasa pokoknya wah berat sekali musibahnya. Yakin. Kapan kita mukmin, kapan kita bertakwa, walaupun berlalu masa yang sangat lama. Yakin satu saat nanti kesudahan yang baik itu akan diterima. Kesudahan yang baik itu akan diterima.
Wa anallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Yakin Allah itu akan bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Mendapatkan kebersamaan yang ma'iyatun khasah. Kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus itu ditolong, dibela, dikuatkan. Itu keyakinan kuat. Wa haula'il qaumun makahurun makamu'un. Yakin kaum Tatar itu mereka akan ditundukkan, mereka akan tertindas. Wallahu subhanahu wa ta'ala nasiruna alaihim. Dan Allah yang akan menolong kita untuk bisa mengalahkan mereka. Saudara yang saya hormati, seperti ini. Ya, jadi sampai yang beliau tancapkan dalam diri beliau, menyemangati kaum muslimin menghadapi Tatar. Yakin. Akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Yakin Allah menolong kita. Allah muntakimun lana minhum. Allah akan membalas amarah kita dari mereka. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Fabsiru binasrillahi wa bihusni akibatihi. Maka gembirakanlah dengan pertolongan Allah dan kesudahannya yang baik. Wa hadza amrun qad tayaqannahu wa tahaqqaqnahu walhamdulillahirabbil alamin. Dan ini satu perkara yang sungguh kita telah yakin. Dan sungguh kita telah peroleh, telah kita capai walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna taqwaka waj'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadi berikan kepada kami rizki ketakwaan kepadamu, jadikan kami dari hamba-hambamu yang ikhlas. Selesai apa yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan kaidah wal aqibatul lil muttaqin. Bahan renungan ada 4. Pertama, la tuhzinka masyaqatul bidayati faladatul khawatimi sayunsika kullal alam. Ya, kata penulis yang pertama, beratnya permulaan. Kalau bahasa lebih umum, rekosone rintisan. Itu jangan menjadikanmu sedih. Jangan menjadikanmu sedih. Karena keledatan keberhasilanmu di akhir melupakan setiap penderitaan yang kamu rasakan. Orang kalau proses untuk bisa mendapatkan keberhasilan, rekoso abot. Penuntut ilmu, ulama-ulama itu, ketika mereka sudah menjadi ulama, wah, prosesnya untuk menjadi ulama berat. Rekoso luar biasa. Tapi setelah berhasil, penderitaan itu terlupakan semuanya. Kalau bahasanya, wis terbayar lunas, tuntas penderitaan di masa lalu. Apa sajalah. Merintis sesuatu apapun, saudara yang saya hormati, nanti awalnya berat. Awalnya berat. Orang itu pengen memiliki rumah yang bagus misalkan. Wah, proses untuk memiliki itu berat. Nyelengi, mangan tirit-tirit gitu. Kepinginan ditahan. Lawang lunga aja ning dalan luwe, pengen tuku es itu ngombene ngomah wae. Ben ngirit ya. Tapi nanti kalau sudah berhasil, semuanya penderitaan itu terbayar lunas. Ini kata penulis. Jadi, jangan hormati, yakini seperti itu. Jangan menjadikanmu berat, menjadikanmu sedih, gangguan-gangguan di awal. Yakin nanti kalau kamu sudah mendapatkan keberhasilan di akhir, semuanya itu akan terlupakan. Kedua, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan menjadikanmu tertipu kebebasan orang kafir di negeri. Kan orang kafir itu kita ndelok, wis deledar-deledar, santai, penak. Ya mangan itu apa yang dia inginkan dia ikuti. Pengen pergi kemana saja bebas. Ya, kata Allah, kesenangan yang sedikit. Kesudahan mereka jahanam tempat tinggalnya, seburuk-buruk tempat kembali. Itu orang kafir. Ya kita begitu. Orang mukmin di dunia itu seperti di penjara. Di penjara itu nggak enak. Ya, walhamdulillah semua kita belum pernah mengalami.
Tapi teko wae sing pernah ngalami. Wah, rekoso itu. Ya berat di penjara itu. Jamaah hormati, tapi ingat, nanti kesudahannya akhirnya itu luar biasa. Sampai orang yang paling menderita celupkan satu celupan ke dalam jannah. Ditanya, tahu ngerasane rekoso? Ora tahu. Nah ini renungan ya yang kedua. Renungan yang kedua. Renungan yang ketiga, masariul umam wa dual wa taghat tu'allimuka bil hadasi sidqa qaidatin wal al akibatu lil muttaqin. Perlawanan umat, negeri-negeri, kemudian tirani dari penguasa-penguasa yang dolim mengajarkan kepadamu tentang kejadian benarnya kaidah akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Lihat saja nanti sejarah. Para nabi, para rasul, wah, awal perjuangannya rekoso luar biasa. Ya, tapi akhir kesudahan orang-orang jahat itu Allah binasakan. Allah binasakan. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, ija'al na'imal akibati hadiyan lakah wa mu'nisa kullama ta'asarat bika hadidunya. Jadikan kenikmatan akibat akhir itu sebagai alat untuk mengasah dirimu. Ya, wes, diiling-iling pokoknya nanti. Supaya tetap semangat, supaya tetap tajam. Apa yang dia ingat? Akibatul lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadikan hiburan bagimu ketika ada ketergelinciran dengan urusan dunia. Ada gangguan-gangguan dengan urusan dunia. Wes aja milih. Ya, jangan terpengaruh. Yakin kita akan dapatkan sesuatu yang lebih ledat. Lebih ledat. Dan itu pasti, itu pasti. Makanya kaidah apa? Telur hari ini, ayam besok. Ya, itu jangan katakan lebih baik ayam besok, telur hari ini. Kalau nggak pasti. Tapi kalau sesuatu yang pasti, dino iki wendok. Wah, nggak sabar seminggu nggak tapi wedus misalkan. Ya wes lah sabar nanti itu wedus. Itu saudara yang saya hormati kalau pasti. Perkara janji Allah itu sesuatu yang pasti. Hari ini misalkan seseorang harus ada kesabaran. Entah pengen ini nggak diperbolehkan, pengen ini nggak diperbolehkan. Gangguan ini. Membutuhkan dia sabar. Tapi yakin. Kelak dia akan mendapatkan sesuatu yang dia tinggal karena Allah. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minha. Allah akan ganti dengan yang lebih lezat, lebih nikmat dari apa yang dia tinggalkan. Allah Ta'ala alam, selesai berkaitan dengan kaidah wal akibatul lil muttaqin. Insyaallah pertemuan seterusnya nanti masuk pada kaidah yang ke-16, la yastawil habitsu wat thayyib. Tidak sama sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang baik. Itu tidak sama. Allah Ta'ala alam. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.